Yes, balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga tulis suara di channelnya Bimoki. Apa kabar teman-teman? Lama banget kita nggak berjumpa di channel YouTube ini ya. Tapi kita juga udah siapin gitu ya dari tim buat teman-teman dalam bentuk shorts gitu, udah diupload trik-trik voiceover yang biasanya gue lakuin di rumah dan juga dimanapun gitu ya. Kayak waktu itu gue ngupload, gue rekaman atau recording di bawah selimut, kayak gitu-gitu deh. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Kenapa sih gue nggak upload gitu? Mungkin teman-teman yang udah follow Instagram gue tahu kenapa. Karena waktu itu sempat libur dulu karena alhamdulillah puji Tuhan gue dikaruniai seorang anak lagi, jadi cuti dulu. Tapi setelah itu gue bersama tim ganti-gantian nih terinfeksi atau terpapar virus corona, jadi harus di pending dulu untuk produksi syuting channel YouTube gue gitu. Langsung aja deh ya. Selamat datang di Dengar Bareng Bimoki. Oke, di sini tim gue sudah menyiapkan 3 video yang akan kita dengerin bareng. Nanti kita akan review dari sisi voiceover dan juga ya macam-macam lah ya. Plus juga udah ada 1 submission dari Instagram dengan hashtag Dengar Bareng Bimoki. Gue mau ngingetin buat teman-teman yang mau didengerin bareng di sini, jangan lupa pakai hashtag Dengar Bareng Bimoki di videonya. Let's go, kita dengerin bareng video yang pertama. Di bulan yang penuh rahmat ini, mari kita redam segala perselisihan dan rasa permusuhan. Kita tingkatkan rasa cinta kasih terhadap sesama. Ajinomoto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, ini kita memang mau memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya brand-brand seperti sirup marjan, Ajinomoto, bumbu dapur, dan lain-lain yang biasanya tidak ngiklan atau biasanya tidak membuat TVC seperti ini bermunculan. Dan makin kesini iklannya lucu-lucu dengan karakter voiceover yang lucu-lucu juga. Tidak jauh-jauh pasti suasana bulan suci dengan kekusyukannya, khidmatnya gitu ya. Dan ini salah satu iklan yang lumayan legend menurut gua di era tahun 2000-an. Om Deddy Miswar sebagai bintang utamanya dan juga sebagai voiceovernya. Untuk teknik bersuaranya, gue sering banget dapat iklan-iklan seperti ini. Entah itu untuk ngedabingin suara orang lain atau untuk baca skrip-skrip yang sangat natural seperti kita membaca manifesto. Intinya tidak terlalu hard selling, tapi dapat nih. Karena ini kan target audiensnya pasti adalah keluarga, satu, lalu ibu-ibu rumah tangga pastinya ya yang untuk membeli produk tersebut dan dikonsumsi di rumah. Jadi pendekatannya selain memang suasana bulan suci, personal banget, jarang banget yang teriak-teriakan. Ujung-ujungnya pasti tentang kesegaran, lalu kehangatan dalam keluarga, dan memberikan solusi untuk ibu-ibu rumah tangga tuh menyiapkan makanan buka puasa, makanan sahur, dan lain-lain. Jadi karakter dari iklan-iklan Ramadan itu memang jarang banget yang berapi-api, semangat gitu ya, jarang. Bukan yang nggak ada, tapi jarang. Dan ini salah satu challenge juga nih buat talent VO di sini ya, ataupun talent-talent iklan aslinya gitu, bintang iklannya. Benar-benar harus mendeliver gaya komunikasi yang sedekat mungkin dengan keluarga. Itu dia. Biasanya intonasinya tidak terlalu dibuat-buat, tidak banyak penekanan di tone suaranya, benar-benar natural, sama sekali natural, sama seperti kita sedang berbicara ke anggota keluarga kita. Seperti itu ya. Oke, bisa dicoba nih buat teman-teman, apapun produknya, teman-teman bisa bikin skrip sendiri dan bisa dijadikan untuk latihan kita membaca skrip-skrip yang khidmat, yang kusyuk seperti ini tanpa harus hard selling, tapi tujuannya tetap jualan. Kita lanjut ke video yang kedua. Bersama Kritindem membahagiakan perjalanan Anda. Ayo minum Kritindem untuk sihat pengemudi kenderaan. Bersama keluarga kita menikmati lezatnya, nikmatnya Kritindem. Aduh, buka dah. Dua dan Belum dibuka tuh. segar, menyegarkan dalam perjalanan Anda bersama keluarga. Minum segera Kritindem, tiada duanya. Yang penting rasanya dan kesehatannya. Dan jangan lupa ada banteng yang sedang bercekak dan berkelahi. Jangan Anda seperti banteng bercekak dan berkelahi ya. Buat apa ada banteng yang bercetak dan berkelahi? Emang banteng serudukan berkelahi? Siapa tahu mau kenalan. Lanjut. Mantap! Kritindem, tiada duanya, pertama di Indonesia. Yuk sambut sirah, kita tampil beda. Yuk, kita tampil beda. Samu sirah. Kritindem. Ini
beliau sedang mengiklankan minuman energi kerating deng gitu. Jadi Samuik Sirah ini dari awal itu gue udah sering banget untuk menjadikan beliau si Uda ini tempat gue latihan untuk nge-explore jenis-jenis tone suara, jenis-jenis bersuara gitu ya. Lihat aja di Instagram gue, dan gue sempet DM-an sama yang mengelola akun Samuik Sirah ini gitu. Tapi yang jelas memang salah satu karakternya si Uda ini, gue memanggilnya Uda ini, dosen S4 periklanan gue. Ya menurut gue lucu sih gitu ya, karena selalu kepleset kalau lagi nyebut brand, terus ada repetisi untuk segar, ada gitu. Teknik emphasizing-nya tuh segar gitu. Selalu pakai teknik emphasizing, penekanan di setiap jeda-jedanya gitu ya. Dan nge-reviewnya tuh ala kadarnya aja gitu. Kalau kacang ya hati-hati keselak gitu ya. Teh telur lah, apalah segala macem. Nah, yang paling lucu kalau teman-teman ke akunnya Samuik Sirah itu ketawanya tuh buset deh. Natural banget ketawanya. Bener. Jadi sering banget gue jadikan tempat latihan lah gitu ya. Jadi media latihan. Yang jelas gue udah izin dulu. Tapi kalau dibawa ke voiceover atau ke dunia periklanan, ini hati-hati banget nih teman-teman. Dimana hati-hatinya? Artikulasi. Nah, jangan sampai kita keserimpet dalam membaca brand gitu ya. Lalu product knowledge-nya atau message-nya tuh juga harus jelas banget. Yang bisa kita ambil di sini adalah semangat dan juga teknik emphasizing-nya dari si Uda ini gitu ya. Tapi yang jelas jangan sampai kalau kita secara profesional membaca skrip untuk brand itu, jangan sampai keserimpet artikulasinya. Ya gimana produk mau kejual dengan baik dan benar kalau brandnya aja nggak bisa kita sebutkan dengan jelas. Seperti itu. Yuk, kita lanjut ke video terakhir di Dengar Bareng episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami sampaikan kepada seluruh pejabat dan pegawai serta pengguna jasa di lingkungan KPPBC Tempe Tanjung Perak. Sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19, diharapkan melakukan upaya pencegahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Jangan lupa untuk berjemur kurang lebih 15 menit setiap pagi. Berolahraga dengan teratur, mengkonsumsi multivitamin, makan makanan yang bergizi, dan selalu berpikir positif. Jaga diri, jaga sesama dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, ini adalah submission video dari @andibecek. Kotor tuh sepatu biasanya, namanya becek. Kalau punya adik namanya siapa nih? Joni Kering kali namanya. Lembar. Andi Becek. Mungkin sesuai dengan ininya nih teman-teman nih, tenggorokannya agak becek gitu. Nih kita dengerin nih. Ini kalau dia tenggorokannya tuh agak becek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pejabat dan pegawai serta pengguna jasa di lingkungan KPPBC Tempe Tanjung Perak. Tuh. Sehubungan dengan Oke, ini adalah video untuk Bea Cukai Tanjung Perak. Video greeting selamat pagi, pengumuman, dan bisa dibilang ini himbauan lah ya untuk para karyawan atau para pegawai di Bea Cukai Tanjung Perak. Untuk pacing atau untuk tempo berbicaranya, gua tidak ada masalah sama sekali nih untuk Mas Andi Becek. Pas banget untuk announcement seperti ini gitu ya. Tapi ada beberapa nih notes-nya. Yang pertama, untuk tone suaranya kalau bisa itu lebih di-up dikit gitu. Kalau terlalu mendem takutnya itu kan speaker yang ada di di ruangan atau ada di gedung itu kan tidak terlalu mumpuni gitu ya di beberapa tempat. Takutnya kalau kita bermain dengan tone suara yang deep gini malah kedengarannya kumur-kumur gitu. Jadi mungkin lebih tidak terlalu deep lah gitu. Dan yang kedua adalah powernya nih. Karena ini situasinya adalah announcement pagi-pagi gitu ya. Kalau bisa sih jadi lebih semangat aja gitu. Dan ada smiley voice-nya. Supaya yang mendengar juga terbawa nih feel happy-nya, feel pagi-paginya gitu. Seperti gue contohin kayak, selamat pagi kepada para pegawai Bea Cukai Tanjung Perak. Untuk mengingatkan kembali supaya menjaga protokol kesehatan. Misalnya ya, buang sampah jangan sembarangan dan jangan lupa berjemur supaya badan kita sehat dan kita semangat
untuk beraktivitas. Misal seperti itu. Jadi ada kesan ramahnya kalau kita menggunakan smiling voice, lalu power, dan nggak lemes gitu ya untuk meningkatkan semangat kita juga di pagi hari untuk memulai kerja. Plus juga jangan terlalu deep supaya tidak terdengar kumur-kumur outputnya ya. Kalau speakernya surround sih mungkin enak gitu ya, tapi kalau dari toa-toa gitu takutnya nanti malah kependem dan tidak jelas message yang harus disampaikan. Tapi overall untuk pacingnya atau tempo berbicaranya aman lah ini untuk 1 menit gitu. Tapi kalau bisa lebih lama lagi 2 menit gitu, jadi bisa lebih santai gitu. Intonasi tidak terlalu bermain, sudah cukup tepat karena ini adalah himbauan, pengumuman gitu ya. Selamat pagi, jadi nggak mungkin kan selamat pagi, jangan lupa berjemur gitu. Jadi tidak terlalu dinamis seperti itu. Apalagi ini instansi kepemerintahan yang pastinya juga ada protokolernya di situ. Terima kasih Mas Andi Becek. Oke teman-teman, 3 video di episode Debar kali ini atau dengar bareng. Buat teman-teman yang mau didengerin bareng, kita review bareng. Videonya jangan lupa untuk pakai hashtag Denger Bareng Bimoki. Entah di TikTok, entah di Instagramnya. Sampai ketemu di episode Denger Bareng berikutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, jangan lupa like, jangan lupa komen juga, dan share kalau ada channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga sulit suara channelnya Bimoki. Adios!